Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas materi yaitu bahasa SQL. Apa itu SQL? Ya, SQL adalah struktur query language yang merupakan bahasa komputer standar ANSI. Ya. Nah, dengan SQL itu kita bisa membuat basis data dan struktur tabel. Ya, kemudian kita bisa menginput, update dan delete data dari tabel, dan membuat query sederhana dan kompleks menggunakan SQL. Nah, saya yakin Anda di praktikum sudah mengenal ini, ya kita tinggal memperdalam saja. Nah, SQL itu tersedia dari banyak versi, ya dari Access, DB2, MySQL Server, Oracle, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, dibagi menjadi dua, ya, DDL dan DML. Nah, kalau DDL itu berfungsi untuk membuat atau menghapus database dan mengidentifikasikan objek-objek. Ya, jadi dengan kata lain DDL itu adalah membuat struktur dari tabelnya. Ya, mulai dari indeks, ya, kemudian view-nya, store-nya, prosedurnya, trigger-nya. Ya. Nah, yang pertama adalah create. Nah, create ini sudah kita ketahui bersama bahwa create ada dua, yaitu create database dan create tabel. Nah, create database digunakan untuk membuat database, gitu ya. Nah, sintaknya adalah create database, kemudian nama database-nya apa. Nah, setelah membuat database, ya, maka yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan database tersebut, ya, dengan menggunakan use. Ya. Nah, setelah database itu posisi aktif, maka yang dilakukan adalah membuat tabel. Nah, di sini sintaknya adalah create tabel, nama tabelnya apa, kemudian atributnya. Nah, di sini atribut, tipe, kemudian jangkauannya, karakternya adalah null ataupun not null. Ya. Nah, kemudian sintak yang kedua adalah drop. Nah, digunakan untuk menghapus database dan objek-objek di dalam database. Nah, kalau mau menghapus database ya tinggal drop nama database-nya. Kalau mau menghapus tabel tinggal drop nama tabelnya. Ya. Sintak yang ketiga adalah alter, berfungsi untuk memodifikasi tabel. Nah, bisa menambah kolom, menghapus kolom, atau membuat kunci. Ya. Nah, sintaknya ini ya, alter tabel, nama tabel, add nama field, tipe datanya apa, kemudian size-nya berapa. Di contohnya seperti ini. Kalau ini posisi kita akan menambah kolom menggunakan alter, nama tabel, add. Ya, add. Kemudian kita tambahkan field status, tipe datanya adalah varchar, size-nya adalah 5. Nah, kemudian merubah kolom. Nah, merubah kolom berarti menggunakan alter tabel, nama pegawai, nama tabelnya alter. Ya, alter kolom, ya. Status varchar 10, gitu ya. Jadi ini merubah size yang tadinya 5 menjadi 10. Kemudian menghapus kolom. Nah, kita menggunakan alter tabel, pegawai drop. Nah, yang mau dihapus apa? Field apa? Drop status. Gitu ya. Terus kemudian menambah primary key. Kalau misalnya kita sudah membuat tabel tetapi lupa mencantumkan primary key-nya, berarti alter tabel, nama tabelnya apa? Misalnya di sini ada departemen, add primary key, yang mau ditambahkan primary key-nya apa? Nah, di sini adalah kode departemen. Itu adalah untuk menyusun DDL, ya, membuat struktur. Kemudian yang kedua adalah DML. Ya. DML ini berfungsi untuk memanipulasi data
bisa menampilkan, menambahkan, dan menghapus data. Ya. Nah, yang pertama adalah insert. Insert ini digunakan untuk menambah data dalam satu record. Ya. Nah, menggunakan insert into, ya, nama tabelnya apa, kemudian fieldnya apa, dalam hal ini adalah NIP dan nama, value-nya apa, value, kemudian isinya apa, datanya. Kemudian select. Nah, select all from nama tabel yang menampilkan semua record data yang ada di dalam tabel. Misalnya ya, all itu bisa ditandai dengan tanda bintang. Menampilkan sebagian field beserta rekodnya. Nah, misalkan di sini adalah menampilkan NIP dan nama. Ya, jadi dipilih hanya ingin menampilkan NIP dan nama saja dari tabel pegawai. Ya. Nah, kemudian ya, menampilkan baris rekor tertentu berdasarkan pilihan field yang diberikan. Contohnya di sini, select all, tampilkan semua data dari tabel pegawai where, nah menggunakan where, alamatnya adalah seutuhnya. Jadi menampilkan semua data yang alamatnya adalah seutuhnya. Nah, ini adalah menampilkan satu field beserta rekodnya yang tidak akan berulang. Jadi misalkan ya, ada data yang memiliki kota yang sama, gitu ya. Nah, di sini select distinct, menggunakan select distinct, alamat form pegawai. Jadi yang alamatnya sama, ya, itu akan ditampilkan hanya satu kali. Contohnya seperti ini. Ya. Ini ada tabel data ya, 1 sampai dengan 4 NIP-nya. Ya. Select distinct alamat from select distinct alamat dan status from pegawai. Ya. Alamat dan status. Ya. Nah, berarti yang baris ketiga ini kan alamat seuntai, statusnya nikah. Yang nomor 2 Prada single. Yang ketiga adalah seuntai nikah. Nah, ini kan sama ini. Seuntai nikah. Maka yang ditampilkan hanya satu. Ya. Baris yang ketiga tidak ditampilkan karena ya, alamat dan statusnya adalah sama. Nah, menggunakan ungkapan aritmatik dalam pernyataan plus, minus, bagi, atau kali. Contohnya adalah select nama, tampilkan nama, gaji, dibagi 2, from pegawai. Berarti menampilkan nama dan gaji, ya, nama dan gaji, ya gajinya langsung dibagi 2, gitu ya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita boleh menamakan semua kalau ini, ya. Kalau yang sebelumnya ini kan nama fieldnya tidak teridentifikasi karena karena ini adalah hasil dari pembagian gaji. Kalau kita mau memberikannya menggunakan ini select nama, tampilkan nama, gaji S, ya, gaji setengah from pegawai, gaji setengah from pegawai. Ya, jadi fieldnya kita kasih nama sebagai gaji setengah. Kita dapat membuat dan mengubah judul field yang akan ditampilkan. Nah, misalkan ini menampilkan nama dari tabel pegawai, di mana field nama dari hasil-hasilnya diubah menjadi nama lengkap. Merubah, ya, merubah field. Field lama menjadi field baru. Contohnya adalah select nama diganti menjadi nama lengkap dari tabel pegawai. Ya. Terus kemudian menggunakan simbol perbandingan kurang, lebih besar, sama dengan. Nah, contohnya ini nih. Ya. Tampilkan nama gaji dari tabel pegawai yang gajinya kurang.
lebih besar dari 1 juta. Ya. Select nama gaji from pegawai where gajinya adalah kurang dari 900.000 atau sama dengan 900.000. Nah, ini adalah menggunakan boolean, ya, and, or, dan not. Select nama field 1, field 2, from nama tabel, where nama field 1 operator boolean, ya, nama. Contohnya adalah menampilkan alamat dan gaji dari tabel pegawai yang alamatnya adalah seuntai dan gajinya adalah lebih besar dari 1 juta. Kalau kita menggunakan and, berarti ya, statusnya alamat dan gaji dua-duanya harus terpenuhi. Nah, dua-duanya harus terpenuhi, baru dia akan ditampilkan. Tetapi berbeda dengan yang di bawah ini. Jika tampilkan alamat gaji dari pegawai yang alamatnya adalah Prada atau gajinya lebih besar dari 900.000. Jadi jika salah satu dari field alamat atau gaji yang terpenuhi, maka dia akan ditampilkan. Itu ya. Kalau and berarti semuanya harus terpenuhi, kalau or berarti salah satu terpenuhi maka dia akan ditampilkan. Select all from pegawai where not alamat sama dengan seuntai. Menampilkan semua data dari tabel pegawai yang alamatnya selain seuntai. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian jarak nilai sebagai kriteria, kita menggunakan between. Nah, contohnya adalah select nama gaji from pegawai, tampilkan nama dan gaji dari tabel pegawai yang gajinya antara 850.000 dan 1 juta. Jadi antara itu, ya. Antara 850 sampai dengan 1 juta dia akan ditampilkan. Kemudian in, ya, tampilkan semua data dari tabel pegawai yang alamatnya in, seuntai, dan Prada. Nah, gitu ya. Jadi pencocokan data kondisi pencarian dengan salah satu data pada satu daftar nilai. Jadi dicocokkan apa? Menampilkan yang seuntai dan Prada itu yang sama. Gitu ya. Nanti akan ditampilkan. Nah, ini untuk pencarian data menggunakan like. Ya. Jadi menampilkan semua data dari tabel pegawai yang namanya mengandung Andi. Like, ya ini. Maka semua yang ada namanya Andi, dia akan ditampilkan. Kemudian ada fungsi aggregate. Nah, fungsi aggregate adalah fungsi yang mengambil satu kumpulan nilai sebagai input dan mengembalikan satu nilai sebagai output. Nah, di sini fungsi aggregate ada 5. Rata-rata, minimum, maksimum, penjumlahan isi rekod, dan penjumlahan data. Nah, kalau min, max, count dapat dilakukan dalam atribut yang mempunyai jenis string, ya, seperti seperti char, teks, dan varchar. Operasi AVG dan sum hanya boleh dilakukan ke atas atribut yang mempunyai jenis data numerik yang berjenis integer, begin, desimal, bit, numerik, real, matrix, dan boolean. Contohnya ini sum. Nah, sintaknya dari ini select sum, ya, tunjangan S jumlah tunjangan from pegawai. Jadi menjumlahkan semua, ya, tunjangan, ya, S, ya, membuat field baru, ya, nanti akan ditampung di dalam JLH tunjangan. Maka hasilnya adalah di sini 60.000. Ya. Nah. Kemudian average.
Nah, ini juga sama ini, menghitung rata-rata dari gaji S ya. Field baru namanya adalah rata gaji from pegawai. Maka secara otomatis di sini akan masuk dalam rata-rata penggajian. Nah, untuk mencari dan menampilkan nilai terendah, min dan max, gitu ya. Jadi menampilkan gaji terendah ya, dari tabel pegawai. Tampilkan minimal gaji, nanti fieldnya jadi gaji minimum, form pegawai, where statusnya nikah. Jadi yang diseleksi hanyalah statusnya yang menikah saja. Ya, yang dihitung, yang diseleksi, kemudian dicari nilai minimumnya. Ini kebalikan dari min, yang adalah max, maksimal. Ya, kemudian ini ya menampilkan gaji terendah. Ya. Gaji tertinggi ya, dari gaji yang statusnya telah menikah. Misalnya, maaf, gaji tertinggi gitu ya. Yang adalah rata-rata sama ya, seperti yang tadi. Terus kemudian ada pengelompokan rekod menggunakan group by. Ya. Sekumpulan rekod dapat dikelompokkan berdasarkan satu atau lebih field yang terdapat pada sebuah tabel atau query. Nah, contohnya adalah select nama field 1, 2, from nama tabel group by field yang mengacu pada ini. Ya. Tampilkan jenis kelamin, ya. Nah, jumlahkan semua dari data, ya, dari jumlah from mahasiswa group by jenis kelamin. Maka akan dijumlahkan data yang memiliki jenis kelamin laki-laki itu berapa, perempuan itu berapa. Kemudian order by itu adalah mengurutkan. Ya, nah, contohnya adalah select. Ya. Tampilkan NIM nama yang jenis kelaminnya adalah perempuan. Order by nama, urutkan berdasarkan nama. Nah, kalau tidak ada keterangan ascending atau descending, maka dia otomatis diurutkan secara ascending. Ya. Nah, berbeda seperti ini. Ya, boleh Anda mencantumkan ascending, ya, maka dia akan mengurutkan secara ascending. Nah, tetapi kalau Anda mau nambahkan descending, ya, nah maka dia akan kebalikannya mulai dari Kiki, Julie, Devi, dan Anna. Yang kemudian adalah having, yang menampilkan kelompok-kelompok data tertentu. Ya. Having itu berbeda dengan where. Ya. Pernyataan where digunakan untuk memberikan kriteria sebelum pengelompokan dan melakukan penyaringan baris, sedangkan having digunakan untuk memberikan kriteria setelah pengelompokan dilakukan penyaringan kelompok dan menentukan kondisi bagi grup by. Contohnya adalah seperti ini, select barang, ya, tampilkan barang, kemudian dijumlahkan, nanti akan menjadi field total faktur dari tabel total, kemudian dikelompokkan berdasarkan ID barang, having ID barang yang A009. Ya. Kemudian update untuk mengubah satu atau lebih data yang terdapat pada satu kolom dalam tabel. Update pegawai set alamat Penggo where NIP-nya adalah 01. Jadi merubah alamat yang NIP-nya adalah 01. Kemudian menukar rekod dalam tabel. Nah, update pegawai, ya, set gaji sama dengan gaji plus 12.000. Pernyataan di atas akan menambahkan gaji yang awalnya plus yang awal dengan 12.000 dalam tabel pegawai. Jadi secara otomatis kita akan menambahkan data gaji itu semuanya plus 12.000. Ya. Kemudian adalah delete. Nah, delete ini fungsi untuk menghapus satu atau beberapa rekod dalam satu tabel. Ya, delete from pegawai
yang NIP-nya adalah 01. Ya, hapus tabel atau record yang NIP-nya adalah 01. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.